Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menampilkan alat peraga yang sudah kami buat terkait dengan media pembelajaran trigonometri. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Gibran Khalid Gibran dengan NIM K1322045. Saya Sulika Rizky Sukara dengan NIM K1322034. Saya Salsa Bidari Hadasul Aisyah dengan NIM K1322089. Saya Sulaiman Musa dengan NIM K1322091. Dan saya Sulaiman Indonesia dengan NIM K1322098. Nah, simak sekarang untuk alat permainan kita. Baik, yang pertama adalah lingkar satuan trigonometri. Alat ini berguna untuk menanam konsep trigonometri pada siswa kelas 10 karena nantinya trigonometri akan berguna bagi mata lain seperti fisika dan biologi ataupun juga dengan mata kuliah yang akan siswa ambil di perkuliahan. Nah, cara mainnya gimana? Mari kita lihat. Yang pertama, semisal kita akan mencari sin 30 derajat. Kita tahu bahwa lingkaran ini memiliki jari-jari sebesar 1, sehingga kita nanti harus mencari segitiga yang siku-siku yang sekiranya cocok dengan bentuk 30 derajat. So, kalau sini oke. Nah, di sini berarti ukuran dari sudutnya itu adalah 30 derajat. Untuk mencari sin dari 30 derajat, berarti kita akan mencocokkan dari warna yang ada di kolom ini warna hijau per warna biru. Nah, sekarang kita fokus ke warna hijau. Warna hijau ini merupakan tinggi dari segitiga siku-siku, berarti panjangnya adalah setengah. Kita tinggal geser ukuran setengah. Nah, kemudian sisanya adalah yang warna biru atau miringnya. Dan kita tahu bahwa lingkaran ini berjari-jari 1, berarti warna birunya adalah 1, sehingga setengah dibagi 1 hasilnya adalah. Begitupun dengan yang lainnya. Baik, mari kita coba yang kasus. Misalnya kita akan mencari cos dari 60 derajat. Kita cari segitiga yang kira-kiranya cocok dengan 60 derajat, misalkan ini. Sama seperti tadi,
cuma bedanya adalah cos itu adalah samping dibagi miring. Ini sudah kami desain dengan warna merah dibagi dengan biru. Warna merahnya adalah berarti ukuran dari titik pusat ke ujung. Ukurannya adalah setengah. Dan per biru sendiri adalah jari-jari dari lingkaran ini, artinya 1. Berarti dibagi dengan 1, sehingga menghasilkan setengah juga. Dan kita coba kasus yang lain lagi. Misalkan kita akan mencari sudut 45 derajat. Jadi ini yang sekiranya paling cocok adalah 45. Tetapi tangan itu artinya adalah depan dibagi dengan samping. Depan sendiri ukurannya adalah setengah akar 2, berarti nanti kita cari setengah akar 2. Ini yang pertama. Dan juga samping itu juga panjangnya adalah setengah akar 2. Ini dan setengah akar 2 dibagi dengan setengah akar 2, itu hasilnya adalah 1. Artinya kita dapat bahwa tan 45 derajat besarnya adalah 1. Begitulah cara bermain dengan lingkaran satuan trigonometri. Dan harapannya dengan adanya alat ini akan membantu pemahaman siswa terhadap materi dan konsep dasar dari trigonometri. Yang kedua adalah video permainan ulang tangga trigonometri. Ulang tangga trigonometri ini bertujuan untuk membuat siswa lebih tertarik dalam penanaman konsep trigonometri, sehingga siswa dapat belajar dan memahami trigonometri tersebut. Adapun aturan media permainan ulang tangga trigonometri adalah sebagai berikut. Yang pertama, permainan dimainkan dengan maksimal 3 orang dalam satu kali bermain, dan pemain menggunakan pion dan dadu yang telah disediakan. Aturan yang kedua adalah permainan akan dimulai jika pemain urutan pertama melemparkan dadunya dan menjalankan pion sesuai dengan dadu yang muncul. Misal, pion pemain mendarat pada kotak nomor ke-3, maka pemain tersebut berhak mendapatkan kartu soal dan wajib untuk menjawabnya. Dimisalkan ini kotak nomor 3 adalah soalnya kot dari 45 derajat, maka pemain wajib untuk menjawabnya. Dan jika pemain kesulitan untuk menjawabnya, maka pemain dapat menggunakan alat peraga lingkar satuan trigonometri yang tadi sudah dijelaskan. Aturan yang ketiga adalah jika pion pemain mendarat pada kotak tangga, maka pemain tersebut berhak untuk menaiki tangga jika pemain tersebut dapat menjawab soal yang tertera pada kotak sebelum tangga, dengan syarat pemain tersebut tidak boleh menggunakan alat peraga lingkar satuan trigonometri. Jika pemain mendarat pada kotak ular, maka pemain wajib untuk menuruni ular jika pemain tidak bisa menjawab soal pada kotak nomor 14 ini, dengan syarat pemain tidak boleh menggunakan alat peraga lingkar satuan trigonometri. Aturan permainan yang keempat adalah pemain akan mendapatkan 2 kali kesempatan bermain jika pemain tersebut mendapatkan mata dadu 6 saat pelemparan dadu, dan jika pemain tersebut dapat menjawab soal dengan syarat pemain dapat menjawab soal tanpa harus menggunakan alat peraga lingkar satuan trigonometri. Aturan permainan yang kelima adalah pemain dinyatakan menang jika pion pemain mendarat tepat pada kotak nomor 25 dan pemain dapat menjawab soal dengan benar. Itu tadi aturan permainan dari ulang tangga trigonometri. Selanjutnya adalah kita akan mempraktekkan cara bermain ulang tangga trigonometri. Halo teman-teman semuanya, di sini kita bertiga akan mempraktikkan cara bermain ulang tangga trigonometri nih. Nah, nanti di sini Silmi menggunakan pion berwarna merah, Sadul berwarna putih, dan aku menggunakan pion berwarna biru.
langsung saja simak video permainannya sampai habis. Untuk memulai permainan, kita pertama akan melakukan pembukaan terlebih dulu untuk menentukan siapa yang akan melakukan permainan ini pertama kali. Karena yang ketiga tadi saya, maka saya harus melakukan permainan terlebih dulu. Jadi satu atau dua. Kemudian kita akan melemparkan dadu. Karena saya mendapatkan materi kedua, maka saya akan berjalan 2 langkah. Kemudian saya akan mengambil kartu yang berwarna biru karena di sini nomor 2 itu termasuk di dalam nomor yang biru. Saya mendapatkan pertanyaan OS dari 45, yaitu setengah akar 2. Kemudian permainan dilanjutkan oleh Zulma. Oke, selanjutnya setelah Silmi selesai bermain, saya akan melempar dadu karena sekarang giliran saya. Di sini saya mendapat angka 6. Jadi saya akan menjalankan pion saya sebanyak 6 langkah. Kemudian di sini saya akan mengambil kartu soal yang bernomor 6. Oke, jadi untuk soal nomor 6 adalah sin 210. Sini jawabannya adalah minus setengah. Minus setengah. Jadi di sini karena saya berhasil menjawab setelah dapat angka 6, jadi saya bisa menjalankan dapat melempar dadu lagi. Oke, jadi di sini saya mendapat mata dadu 4. Jadi di sini saya akan menjalankan pion saya sebanyak 4 langkah. Kemudian di sini saya akan mengerjakan soal yang di nomor 10 yang berwarna hijau. Oke, jadi di sini saya mendapat soal nomor 10 yaitu cosec 90 itu 2/3 akar 3. Selanjutnya giliran bermain satu. Selanjutnya yaitu waktu saya untuk melemparkan dadu. Didapatkan mata dadu 4. Karena saya mendapatkan mata dadu 4, sehingga saya akan melangkah sebanyak 4. Karena saya berhenti di tangga, untuk bisa naik ke tangga nomor 13, saya harus menjawab soal pada nomor 4 yang berwarna biru. Didapatkan soal yaitu sin 120, di mana sin 120 sama dengan sin 60 yaitu setengah akar 3. Karena saya bisa menjawab soal pada nomor 4, sehingga saya bisa naik ke angka 30. Selanjutnya akan diteruskan ke sini. Sekarang giliran saya kembali untuk menjalankan pion saya. Didapatkan mata dadu 4. Saya mendapatkan nomor 6, sehingga saya akan menyelesaikan nomor 6 pada kartu warna hijau. Kemudian saya mendapatkan pertanyaan nomor 6 yaitu sin 210, berarti bernilai minus setengah. Oke, selanjutnya giliran saya melempar dadu. Oke, di sini saya mendapatkan mata dadu bernilai 4, jadi saya akan melangkah sebanyak 4. Kemudian di sini saya berada di kepala ular, jadi saya akan mengerjakan soal. Nanti jika saya tidak dapat mengerjakan soalnya, saya harus turun sampai ke angka 8.
Oke, jadi di sini soal nomor 14 adalah sekan 0 derajat dikurangi sekan 45 derajat. Nah, di sini saya tidak mengetahui jawabannya. Nah, sehingga saya harus turun hingga ke nomor 8. Selanjutnya yaitu giliran saya untuk melemparkan dadu. Saya mendapatkan mata dadu 4, sehingga saya akan melangkah sebanyak 4 kali. Karena saya mendapatkan tangga di angka 17, sehingga saya harus menjawab soal nomor 17. Untuk saya bisa naik ke angka 23, saya harus menjawab soal nomor 17, di mana soal nomor 17 yaitu cos A sama dengan negatif setengah akar 3. Maka nilai dari A yang memungkinkan yaitu cos A bernilai negatif di kuadran 2 dan 3. Yang bernilai setengah akar 3 yaitu cos 30. Sehingga untuk kuadran 2 cos 150 dan kuadran 3 yaitu cos 210, sehingga nilai A yang memenuhi adalah 150 dan 210. Sekarang giliran saya kembali untuk memainkan bel saya. Silmi mendapatkan mata dadu angka 5. Kemudian saya menjalankan bel saya sebanyak 5. Dapatkan nomor 11, maka saya harus mengambil pertanyaan nomor 11 yaitu sin 30 ditambah sin 45, yaitu sin 30 setengah ditambah sin 45 yaitu setengah akar 2. Karena saya bisa menjawab pertanyaan nomor 11, maka saya bisa naik ke tangga nomor 12. Oke, selanjutnya adalah giliran saya untuk memainkan pion saya. Zulfa mendapatkan angka mata dadu yaitu 4. Oke, karena saya mendapatkan mata dadu berjumlah 4, maka saya akan melangkah sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kemudian saya akan mengambil kartu soal yang bernomor 12 berwarna kuning. Oke, jadi kartu soal nomor 12 berbunyi cos 45 ditambah sin 60. Nah, di sini saya tidak dapat mengerjakan soal ini. Maka dari itu saya akan menggunakan alat bantu, alat peraga lingkar satuan trigonometri. Oke, jadi di sini saya akan menggunakan alat bantu lingkar satuan trigonometri. Nah, soal tadi itu cos 45 ditambah sin 60. Sehingga saya akan mencari yang cos 45 terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan segitiga yang berukuran 45 derajat. Nah, 45 derajat. Selanjutnya, di sini karena soalnya adalah cos, maka saya akan mencari yang sisi samping yang merah dibagi sisi biru yaitu miring. Sisi samping di sini adalah akar 2/2 dan sisi miringnya adalah 1 karena lingkarannya berjari-jari 1. Oke. Jadi tadi merah per biru setengah akar 2/1. Maka didapat cos setengah akar 2/1 adalah setengah akar 2. Selanjutnya akan saya cari yang sin 60 derajat. Di sini saya akan menggunakan segitiga yang berukuran 60 derajat. Kemudian soal di sini adalah sin, maka hijau per biru. Berarti jawabannya adalah depan per miring. Kemudian di sini depannya adalah akar 3/2 dan miringnya adalah 1 karena jari-jari lingkaran berukuran 1.
Nah, jadi sin 60 adalah setengah akar 3 per 1, yaitu setengah akar 3. Maka soal ini tadi, cos 45 derajat ditambah sin 60 derajat adalah setengah akar 3 ditambah setengah akar 2. Selanjutnya yaitu kesempatan saya untuk melemparkan dulu. Sambil mendapatkan mata dadu angka 2. Karena saya mendapatkan mata dadu angka 2, sehingga saya melangkah sebanyak 2 kali. Di sini saya sudah mencapai garis finish, sehingga saya harus mengerjakan soal nomor 25 agar bisa dinyatakan sebagai menang. Di sini saya mendapatkan soal yaitu tentukan tinggi gedung yang ada di bawah ini. Di sini saya sudah mengerjakan seperti berikut, sehingga saya mendapatkan hasil di mana tingginya yaitu 40 akar 3 meter. Ya, karena Sabil sudah berhasil mencapai angka 25 dan sudah berhasil menjawab soal angka 25, maka di sini Sabil dinyatakan sebagai pemenangnya. Yeay. Terima kasih sudah menyimak alat permainan yang sudah kami buat. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Camera rolling and action. Sekarang giliran saya kembali untuk menjalankan pilihan saya. Kemudian saya mendapatkan pertanyaan. Tuh, kamera rolling and action. Kemudian saya mendapatkan pertanyaan nomor 6 yaitu sin 210, yaitu sin 180. Satu, kamera rolling and action. Kemudian saya mendapatkan pertanyaan nomor 6 yaitu sin 210. Sabil mendapat mata dadu berjumlah 2. Karena saya mendapatkan mata dadu berjumlah. Cut. Ulang lagi, kamera rolling and action. Sabil mendapat mata dadu 2. Karena saya mendapat mata dadu angka 2, sehingga saya maju sebanyak 2 langkah. Di sini saya udah Cut. Cut and action. di sini saya menggunakan konsep tan, yaitu di mana tan 30. Ulang. Cut. Ulang lagi, 3, 2, 1. Di. Cut. Ulang lagi, 3, 2, 1.